Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja fi'il mudhari. Bahwasanya fi'il madi itu bersumber dari masdar dan sesungguhnya telah ditetapkan untuk maklum dan untuk majhul, dan kami ingin menjelaskan bagaimana sumber fi'il mudhari. Maka fi'il mudhari itu diambil dari fi'il madi dengan tambahan satu huruf mudhari, dan pada awal fi'il madi dan huruf tersebut disusun dengan kalimat ana itu a, na, ya, dan ta. Contoh daraba, adribu, tadribu, yadribu, tadribu. Dan fi'il madi itu ada yang sulasi, contohnya nasara, dan ada yang rubai, contohnya akrama, dahraja, dan ada yang khumasi, contoh inkasara, dan ada yang sudasi, contoh istakhraja. Artinya disebabkan jumlah huruf madinya, maka kita ingin menjelaskan bagaimana menyesuaikan lafaz fi'il mudhari. Nah, pembagian yang pertama bersama fi'il sulasi. Yang pertama kita fathah huruf mudhari. Kemudian yang kedua kita sukun fa'il. Kemudian yang ketiga kita ikutkan ain fi'il secara simai atau sesuai dengan kebiasaan ucapan orang Arab. Nah, contoh nasara. Maka oleh sebab itu kita mengeluarkan atau kita bentuk fi'il mudhari dan kata nasara dengan menyandarkan salah satu huruf anaita dan di fathah, maka menjadi ansara. Kemudian kita sukun fa'il, dan yang disukun itu adalah nun yang ada di sini, maka menjadi ansara. Kemudian kita melihat kebiasaan ucapan orang-orang Arab pada harakat shad dengan menggunakan kamus, maka kita menjadikan tanda padanya yaitu dhamma, maka kita dhamma diikutkan sesuai perkataan orang-orang Arab, maka menjadi ansur. Dan adapun harakat akhirnya adalah diikutkan sesuai kaidah nahwu, maka dirafa fi'il mudhari ketika tidak dimasuk huruf penasab dan penjazam. Nah, contoh darabah, kita sesuaikan langkah sebelumnya, maka menjadi yadribu, dan melihat bahwasanya harakat ain fi'il adalah ra, yaitu di kasrah. Dan contoh fataha, fi'il mudhari'nya adalah taftahu, dan melihat bahwasanya ain fi'ilnya adalah ta yang di fathah, dan itu mengikuti kepada perkataan dari orang-orang Arab. Contoh, telah berkata Allah Ta'ala, iyyaka na'budu, dan fi'il madinya adalah abada, maka disandarkan huruf mudhari yaitu nun yang di fathah, dan minusukun fa, dan mendhamma ain karena simai, maka menjadi na'budu, maka fi'il itu adalah abada na'budu dari bab yang pertama. Kemudian yang kedua bersama fi'il rubai, artinya bersama fi'il yang terdapat 4 huruf sama dengan sulasi mazid dengan huruf atau rubai mujarrad, kita ikutkan. Nah, yang pertama kita dhamma huruf mudhari, kedua kita kasrah huruf sebelum akhir, kemudian yang ketiga kita tetapkan huruf atas sesuatu yang terdahulu pada fi'il madi. Nah, contoh qaddama, dan mengambil fi'il mudhari darinya kita disandarkan salah satu huruf mudhari yang didhamma, maka menjadi aqdama. Kemudian kita kasrah huruf sebelum akhirnya yaitu da, yang kedua maka menjadi uqaddim, dengan ditetapkan di sisinya huruf qaf, maka di fathah diikutkan pada fi'il madinya, dan harakat akhirnya diikutkan karena amin. Nah, kemudian contoh sya'raka, fi'il mudhari'nya adalah yaitu tusya'rika, maka didhamma huruf mudhari yaitu nun, dan dikasrah huruf sebelum akhir yaitu ra dan ya terdahulu seperti fi'il madi. Dan contoh dahraja, fi'il mudhari'nya yaitu tudahriju. Contoh telah berkata Allah Ta'ala,
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, dan fi'il madinya yaitu waswasa. Dan fi'il madi tersebut terdiri dari 4 huruf, maka disandarkan huruf mudhari yaitu ya yang didhamma dan dikasrah huruf sebelum akhir yaitu waw, dan disesuaikan dengan yang terdahulu terhadap penggambaran fi'il madi yuwaswis. Kemudian yang ketiga, bersama fi'il khumasi dan sudasi. Yang pertama, kita fathah huruf mudhari, kita kasrah huruf sebelum akhir sesuatu yang tidak ada pada awal fi'il madi tak tambahan. Kemudian yang ketiga, kita tetapkan huruf yang terdahulu atas dirinya sesuai dengan fi'il madi. Nah, contoh intalaka, maka ini adalah fi'il khumasi karena terdiri atas 5 huruf. Maka apabila kita ingin mengeluarkan fi'il mudhari, maka kita sandarkan satu huruf. Kita sandarkan dengan satu huruf mudhari yang di fathah, maka menjadi yantaliku. Kemudian kita kasrah huruf sebelum akhir, maka menjadi yantaliku. Kemudian kita datangkan pada dirinya harakat dan mensukun fi'il madi karena huruf yang terdahulu, maka menjadi yantaliku. Contoh taqaddama, maka ini adalah fi'il khumasi yang diawali dengan ta tambahan karena aslinya adalah qadama. Maka jika kita ingin menjadikan fi'il mudhari, maka disandarkan salah satu huruf mudhari yang fathah dan kita sesuaikan dengan gambaran fi'il madi, maka menjadi yataqaddam, maka fi'il yang dimulai dengan tambahan yang tetap sesuatu sebelum akhirnya yaitu di fathah. Kemudian contoh istakhraja, maka ini adalah fi'il sudasi karena terdiri atas 6 huruf. Maka apabila kita ingin mengeluarkan fi'il mudhari, maka kita sandarkan salah satu huruf mudhari yang di fathah, maka menjadi nastakhriju. Kemudian dikasrah huruf sebelum akhirnya, maka menjadi ya nastakhriju. Kemudian kita datangkan pada dirinya harakat dan disukun fi'il madinya sesuai dengan huruf yang terdahulu, maka menjadi nastakhriju. Contoh, telah berkata Allah Ta'ala, wa yasta'dinu fariqum minhum an-nabi. Kemudian dan fi'il madinya yaitu ista'dzana, dan fi'il madi tersebut terdapat 6 huruf, maka disandarkan huruf mudhari yaitu ya yang di fathah dan dikasrah huruf sebelum akhirnya yaitu zal, dan disesuaikan sesuatu yang terdahulu atas dirinya sesuai penggambaran fi'il mudhari yaitu yasta'dzin. Dan di sini permasalahannya adalah jika ada fi'il madi rubai, khumasi dan sudasi yang diawali dengan hamzah tambahan, maka dihilangkan pada fi'il mudhari. Contoh akrama, dan ini adalah fi'il rubai yang diawali dengan hamzah tambahan, maka fi'il mudhari'nya menjadi yukrimu. Artinya kita sesuaikan dirinya dengan langkah-langkah yang terdahulu pada fi'il rubai bersama dengan dihilangkan hamzah tambahan dan aslinya adalah yukrim, maka menjadi yukrim. Contoh akhraja menjadi yukhriju dan aslinya yukhriju. Contoh ahsana menjadi yuhsinu, aslinya yuhsin. Contoh intalaqa, maka ini adalah fi'il khumasi menjadi yantaliqu, maka kita hilangkan hamzah wasl pada fi'il mudhari. Kemudian contoh yang terakhir istakhraja menjadi yastakhriju, maka kita hilangkan hamzah wasl pada fi'il mudhari. Kemudian contoh telah berkata Allah Ta'ala, yas'alunaka madza yunfikun, maka fi'il mudhari adalah yas'aluna dan fi'il 5 dan fi'il madinya adalah sa'ala, dan ini adalah fi'il sulasi, maka dijadikan fi'il mudhari yaitu yas'alu. Kemudian disandarkan kepada jamak, maka menjadi yas'aluna. Dan fi'il yunfikuna
juga dari fi'il lima, dan fi'il madinya adalah anfaqa, dan ini adalah fi'il rubai yang diawali dengan hamzah tambahan, maka dihilangkan pada fi'il mudhari, maka menjadi yunfiku, aslinya adalah yu'amfiku, maka dihilangkan darinya hamzah, maka aslinya adalah yunfikuna, adalah yu'amfikuna. Kemudian maka kesimpulannya adalah bahwasanya fi'il mudhari diambil dari fi'il madhi dengan tambahan salah satu huruf mudhari yang di fathah ketika pada fi'il sulasi dan khumasi dan sudasi, dan di dhamma pada fi'il rubai. Kemudian apabila fi'il madinya sulasi maka disukun fa'nya dan diikutkan ain fi'ilnya secara simai. Dan apabila fi'ilnya rubai maka dikasrah sesuatu sebelum akhirnya, dan begitu pula fi'ilnya khumasi atau sudasi, kecuali apabila didahuluilah ta tambahan maka dihilangkan hamzah tambahan dari awal fi'il madi. Mungkin itulah akhirul kalam. Innallaha musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.